Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan memberi tips-tips tentang cara cepat agar skripsi Anda itu ACC, mulai dari judul sampai nanti akhir ujian. Nah, apa sajakah yang perlu Anda ketahui agar nanti mulai dari judul itu cepat ACC, proposal cepat ACC, sampai nanti akhir cepat ACC itu apa saja yang harus Anda ketahui. Pertama, tips yang pertama yaitu Anda harus mengetahui tanggal deadline atau tanggal, misalnya mulai pengajuan proposal kapan, mulai ujian kapan, terus mulai gelombang pertama kapan, gelombang kedua kapan, itu sampean harus tahu. Kenapa kok harus tahu? Karena untuk mempersiapkan, kadangkala ketika akan diadakan pengajuan judul, Anda masih ribet cari judul apa yang cocok dan sebagainya. Nah, ketika Anda mepet seperti itu, ketika judul Anda ACC tapi mepet, nanti judul Anda tidak Anda sukai malah di ACC. Nah, itu nanti pusing lagi urusan Anda. Tapi kalau Anda sudah mengetahui kapan nanti judul ini akan ada pembukaan, misalnya penerimaan judul skripsi, atau nanti mana judul Anda yang akan di ACC, itu sudah dipersiapkan sebelumnya, itu sudah persiapkan nanti, maka nanti ketika Anda waktu di ACC itu nanti akan lebih mudah. Opsi pertama apa yang sudah Anda tentukan sebelum itu, opsi kedua apa yang sebelum Anda tentukan itu, nanti ketika di ACC Anda sudah mempersiapkan itu semua. Dan yang kedua, banyak-banyak Anda itu untuk melihat skripsi kakak senior atau melihat skripsi di jurnal, skripsi yang mungkin pernah diupload. Itu kan sekarang media lebih mudah ya untuk mencari hal-hal tersebut. Itu lebih banyak, Anda harus lebih banyak menggali itu, lebih banyak membaca itu, khususnya pada untuk jurusan Anda, jangan jurusan yang lain. Khusus misalnya Anda jurusan di pendidikan, cari judul-judul di dunia pendidikan. Misalnya Anda di jurusan ekonomi, cari jurusan yang ada di ekonomi itu judul-judulnya apa saja. Nah, ketika itu Anda sudah mengetahui itu judul-judulnya apa saja, Anda bisa membaca nanti itu skenarionya bagaimana itu di skripsi itu. Ketika itu Anda sudah menggambar, ibaratnya Anda sudah mengetahui nanti apa-apa saja yang mungkin dilakukan ketika mengerjakan skripsi itu. Nah, yang selanjutnya untuk bisa dapat agar cepat di ACC, Anda pahami untuk susunan penulisan. Terkadang kala kita itu saking semangatnya ya, atau enggak Anda itu saking kepepetnya, antara semangat dan kepepet itu nanti tinggal copy paste, atau enggak Anda nanti terlalu semangat hingga tidak memperhatikan susunan dalam penulisan. Nah, susunan dalam penulisan itu sangat diperhatikan oleh dosen pembimbing, sangat diperhatikan oleh penguji. Semua itu susunan penulisan itu sangat diperhatikan, karena itu mekanisme penulisan itu sangat berbobot dalam nanti menentukan Anda lolos apa tidaknya. Jadi sesuaikan apa-apa yang perlu ditulis dalam proposal, apa-apa yang perlu ditulis dalam skripsi, itu nanti harus Anda ketahui. Apa-apa itu nanti mungkin kurang A, kurang B, atau enggak nanti tidak sesuai dengan judul, yang mana judul subbabnya itu adalah kajian teori, malah Anda isi metode penelitian, itu sangat jauh sekali. Atau enggak untuk judulnya apa, sinkronkan dengan teori. Judul Anda tentang misalnya tentang pendidikan, teori harus menyangkut pada teori-teori pendidikan, jangan teori-teori yang lain. Nah, sinkronisasi itu nanti terlampir pada susunan bab itu, disesuaikan hingga nanti Anda lebih mudah dalam menulis. Itu harus mengetahui semuanya itu. Dan yang selanjutnya untuk apa yang harus tips apa agar cepat ACC, cepat lolos, dipermudah dan sebagainya, yaitu adalah pertama, rajin bimbingan. Rajin bimbingan ini berbobot sangat berbobot dalam Anda lulus apa tidaknya nanti ketika skripsi. Nah, itu Anda harus rajin bimbingan. Entah Anda misalnya ya, yang penting Anda tulis dulu
misalnya salah jangan takut, misalnya belum selesai cepat diselesaikan. Ketika itu nanti ada deadline, misalnya sebulan ada bimbingan 2 kali, harus itu continue 2 kali, jangan sampai nanti kelamaan hingga akhirnya dosen pembimbing Anda itu sudah lupa sampai mana yang kemarin itu. Nah, otomatis kalau dikoreksi ulang mungkin yang Anda perbaiki itu berbeda dengan yang dikoreksi sekarang. Misalnya yang dikoreksi sekarang tuh lebih parah dari yang kemarin. Nah, mungkin seperti itu. Makanya secara continue biar nanti alurnya itu ngikuti terus, dan mungkin kesalahan-kesalahannya yang terjadi itu diperbaiki sesuai dengan yang dibimbingkan sebelumnya. Nah, mungkin kalau Anda sekarang masih menyusun judul bingung, nanti ini untuk hal ini itu kekuatannya sangat lebih di sini. Ya mungkin Anda masih bingung judul ya. Nanti ya tetapkan judul aja dulu. Setelah itu nanti bimbingkan secara kontinu. Bimbingkan terus-menerus secara terus-menerus ya. Secara langsung dengan dosen Anda kalau bisa ya. Walaupun kalau dosen Anda meminta secara online, diusahakan secara langsung dengan dosen. Mungkin ya kendalanya ini kalau saya pernah bahas di video sebelumnya, mungkin kendalanya dosennya misalnya sering susah ditemui dan sebagainya. Nah, itu maklum, kalau itu mungkin keberuntungan Anda. Makanya banyak-banyak berdoa ketika Anda mengerjakan skripsi ini, banyak-banyak berdoa. Nah, dengan konsultasi rutin Anda kepada dosen ini nanti meningkatkan pemahaman ya. Terus otomatis nanti dosen pembimbing Anda itu tahu alur pemikirannya, pemikiran dari tulisan Anda, tahu alur dari pemikiran Anda. Nanti kalau pembimbing itu tahu, itu mungkin bisa membantu ketika nanti pas ujian. Membantu tidak banyak tapi menuntun lah, ibaratnya menuntun. Terus ketika continue ini jangan misalnya 1 bulan sampai 2 bulan continue bimbingan terus 4 bulan hilang, 4 bulan entah kemana, terus kembali lagi. Nah, otomatis ketika bimbingan itu hilang di 2 bulan itu, ini buyar sudah. Jadi ibaratnya nanti dulu seperti apa, dosen pembimbing Anda akan nanti mengingat-ingat kembali dulu bimbingan seperti apa ya, itu diingat-ingat kembali. Nah, hal ini bisa mempersulit Anda dalam mengerjakan. Dan tips yang selanjutnya itu jangan ada paksaan Anda kepada dosen Anda. Misalnya Anda ya rutin dalam bimbingan seperti yang tips yang sebelumnya, yaitu rutin bimbingan. Terus yang selanjutnya Anda jangan paksa. Misalnya yang penting aku cepat ACC, saya bimbingan terus, yang penting nantinya biar saya cepat ACC. Nah, itu jangan seperti itu. Mengapa jangan seperti itu? Karena ketika Anda paksaan, ada unsur paksaan, memaksa dosen misalnya cepat di ACC dan sebagainya, ini nanti alhasil Anda itu membuatnya jadi itu angger jadi, atau yang penting jadi gitu. Jadi kurang baik lah membuat skripsinya itu. Jadi jangan ada paksaan, ngalir saja, yang penting continue. Kita misalnya disuruh A, B, C dan D, disuruh itu kita continue saja. Nah, kalau maka ketika kita continue dan kita tidak memaksa, yang penting ilmu itu masuk terus dan sebagainya, kita perbaiki, revisi terus, insya Allah cepat dan nanti ACC cepat selesainya. Nah, yang selanjutnya ketika tadi ya Anda bimbingan, misalnya jangan memaksa, juga jangan membantah itu maksudnya nanti bukan seperti ini, saya maunya seperti ini. Nah, mau seperti itu enggak apa, tapi kalau dosen pembimbing ini mengasih option ya, dosen ini mau ngasih option, misalnya kamu mau yang mana, nah itu silahkan Anda pilih. Tapi kalau tidak mengasih option, dosennya pingin yang ini, ikuti dan turuti. Ini bukan mengajar, loh kita kan harus demokratis seorang mahasiswa. Ya demokratis kan, tapi sampean kan masih belajar, masih dituntun ibaratnya dalam menulis skripsi. Jadi ikuti saja. Nanti misalnya Anda sudah menjadi penulis yang mahir, nah boleh Anda mendebat, tapi Anda masih ibaratnya di situ posisi Anda masih nanti belajar, memahami karakter, mungkin dari karakter pembimbing itu Anda masih berusaha untuk memahami maunya seperti A atau seperti B atau seperti C, dipahami terutama dengan sopan santun, karena itu juga menunjang dalam komunikasi pembimbing. Tapi jangan diam saja gitu, ikut saja apa yang dikatakan dosen, jangan, tapi kita cari tahu, kita gali apa yang diperlukan. Nah, terus ketika nanti bimbingan juga Anda itu tunjukkan bahwa Anda semangat, jangan tunjukkan Anda itu ditanya nggak tahu.
tapi nggak rasa keingin tahuannya itu nggak ada. Jadi tunjukkan Anda itu ingin tahu, terus tunjukkan Anda itu kayak semangat menulis itu, tadi malam saya itu mengerjakan dan sebagainya, saya itu ngelembur dan sebagainya. Jangan ngelembur ya, setiap hari saya mengerjakan, kemarin saya meneliti, itu tunjukkan seperti itu, saya menemukan ini. Ketika Anda menunjukkan hal tersebut, itu dosen itu senang dibimbing. Masa iya Anda menimbulkan itu? Iya, saya meneliti itu betul itu, dan itu udah saya menulis ini dari hasil nih. Senang dosen kalau seperti itu, karena Anda benar-benar meneliti dengan sungguh-sungguh, benar-benar untuk mencari tahu dari penelitian Anda itu, benar-benar mencari atau menyelesaikan dari penelitian Anda itu, senang tuh. Nah, itu bisa digunakan juga. Dan yang paling inti, ketika Anda tidak paham misalnya masalah yang remeh ya, masalah yang remeh kan kita biasanya malu untuk mengungkapkan karena belum paham A, B, dan C. Itu jangan terlalu diumpet ya, ungkapkan saja, saya yang ini aja belum paham, ungkapkan saja, karena itu nanti mungkin ya Anda kendala yang masalah yang remeh itu bisa jadi kendala berat buat Anda. Tanyakan saja, misalnya ada hal remeh yang belum Anda ketahui, cari di Google nggak ketemu, cari di YouTube nggak ketemu, padahal ini remeh. Nah, itu bisa Anda tanyakan di dosen bimbing Anda. Yang penting intinya ketika Anda nanti misalnya dari pengajuan judul kan juga diseleksi dari judul-judul di kampus ya, itu memungkinkan nggak judul Anda itu dimasukkan atau sudah banyak apa belum. Nah, itu ketika itu misalnya dari situ sudah lolos, nah, ini lebih insentif kepada pendekatan kepada pembimbing Anda. Jadi Anda harus bisa memahami karakternya, rajin, dan juga jangan suka membantah, dan juga nanti Anda terbuka apa yang mungkin hal remeh yang mungkin menjadi kebingungan Anda itu tanyakan saja. Yang terakhir ini mungkin tips yang bahan ya, mungkin di era digital ini ya, ini kan banyak ya tutorial itu bisa Anda lihat-lihat video di YouTube, tutorial atau enggak lihat tutorial di web, di Google. Itu banyak ya tutorial itu bisa Anda gali, di situ juga bisa untuk cara-caranya. Sebenarnya sekarang tuh banyak cara-cara bertebaran di mana-mana. Nah, nanti tinggal Anda yang berjalan, tinggal Anda yang melaksanakan. Oke, selamat Anda mengerjakan skripsi, semoga sukses.